Oke, shalom semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat pagi dan tetap semangat belajar di masa pandemi yang berkepanjangan ini. Dan biarlah kita pada hari ini memulai dengan berdoa sebelum kita masuk di materi kita selanjutnya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa pelihara kami, Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan dan kesehatan. Dan biarlah kami memulai pelajaran kami atau materi kami pada hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar di poin yang ke B, yaitu perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemarin kita belajar tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, hari ini kita lebih lagi belajar siapa sih perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di poin ke B ini. Nah, kalau kalian lihat halaman 80 di buku paket kalian, bagaimana perintis kebangkitan nasional itu adalah salah satunya adalah Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Bagaimana kita akan tahu sejarahnya yang tertulis. Nah, Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap. Jadi ada anggota, tujuan dan program kerjanya. Nah, Budi Utomo itu sendiri didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, pendiri Budi Utomo tidak terlepas dari penggagasnya atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kalian bisa melihat gambarnya di sebelah kiri, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan sebelah kanannya itu Dr. Sutomo. Itulah salah satu pendiri Budi Utomo, suatu organisasi yang ada di Indonesia yang bersifat nasional, yang dimana sebagai perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalian tahu di mana Dr. Wahidin Sudirohusodo itu merupakan dokter lulusan Stovia atau Sekolah Kedokteran Jawa. Nah, yang menyadari bagaimana terbelakangnya dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Inilah kedua tokoh ini yang cukup terkenal, yang dimana sebagian dari beberapa orang kedua tokoh ini adalah perintis kebangkitan nasional pada waktu itu di tanggal 20 Mei 1908. Nah, Dr. Wahidin Sudirohusodo ini menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Jadi tujuan mereka sangat mulia sekali, yaitu memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Kita tahu bahwa Budi Utomo itu berasal dari Sanskerta, yaitu Budi berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan, yang juga berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Nah, adapun perkataan Utomo itu berasal dari kata utama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Nah, program Budi Utomo ini sendiri mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Ini organisasi Budi Utomo sangat sungguh mulia sekali supaya untuk meningkatkan pendidikan dan bahkan meninggikan martabat bangsa, supaya bangsa kita itu pada waktu itu kan tidak banyak orang yang pintar, tidak banyak orang yang dijajah nurut aja, bahkan hidupnya justru miskin terus, hidupnya justru dijajah terus. Nah, ketika ada organisasi, yaitu organisasi Budi Utomo ini yang ada di Indonesia, pertama di Indonesia ini, tujuannya sangat mulia sekali, memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Nah, gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada di Jawa dan Madura, jadi cuma di dua pulau itu saja ya. Itu pada tanggal 5 Oktober 1908. Nah, Budi Utomo itu mengadakan kongres pertama di Yogyakarta tepatnya. Tujuan organisasinya yaitu
kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Ini tujuannya organisasi Budi Utomo ini sangat banyak sekali ya, untuk meningkatkan atau meninggikan martabat bangsa, supaya bangsa Indonesia ini bukan bangsa yang bodoh-bodoh saja, tapi bangsa di mana bangsa ini semakin dikenal oleh banyak beberapa negara. Nah, tujuannya kita tahu tadi adalah untuk memajukan keharmonisan antara bangsa dengan negara. Nah, terutama dengan masalah segi pengajaran. Makanya orang Indonesia itu sebenarnya banyak orang yang pintar-pintar. Yang kedua itu masalah pertanian, karena apa? Sumber daya yang alam yang ada di Indonesia ini cukup kaya sekali, baik dari rempah-rempahnya, baik dari segi dalam pertanian yang lain. Nah, yang ketiga masalah peternakan. Nah, sumber daya alamnya juga banyak sekali di negara kita. Yang keempat adalah dagang. Nah, yang kelima tekniknya, masalah industri dan kebudayaannya, karena kita dikenal dengan keberagaman sukunya yang cukup banyak sekali. Waktu kita kelas 7, kalian waktu kelas 7 kan Mr. Adi juga pernah sampaikan. Nah, di sini kita belajar bagaimana Budi Utomo, organisasi Budi Utomo ini sangat mulia sekali untuk memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Nah, terpilihnya ketua Budi Utomo itu adalah R.T. Tirto Kusumo. Nah, ini membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk India. Sebelumnya hanya Pulau Jawa dan Pulau Madura, tetapi mulai meluas sekali. Nah, Budi Utomo mulai menetapkan tujuannya baik dari masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk India pada waktu itu, di mana tidak melihat suatu keturunan, tidak melihat gender ataupun agama. Jadi pada waktu itu kita tahu bahwa perempuan biasanya dinomorduakan. Nah, di negara Indonesia pada waktu itu. Jadi organisasi Budi Utomo ini benar-benar membawa martabat atau menjunjung tinggi nilai bangsa kita untuk lebih baik lagi secara pendidikan, baik tadi peternakan, dari pertanian, dalam segi industri dan kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, sampai menyeluruh dari tidak memandang ras, tidak memandang gender tadi ya, jenis kelamin dan sebagainya, baik laki-laki maupun perempuan, atau mungkin keturunan bangsawan, atau mungkin hanya kalangan rakyat biasa, atau mungkin agamanya. Nah, di sini kita bisa belajar organisasi Budi Utomo atau Perintis Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia perlu kita teladani. Nah, salah satu yang menarik sekali pidato dari Dr. Sutomo yang di awal pendirian Budi Utomo, yaitu saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita. Pidato yang cukup singkat, yang cukup menarik sekali, bagaimana Dr. Sutomo mengatakan di dalam pidatonya, saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita. Nah, sekarang benar-benar penting dalam setiap kehidupan kita. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hingga sampai saat ini kita masih bisa merayakannya. Kalau mungkin di sekolah tanggal 20 Mei 1948 sangat benar-benar kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, bahkan negara Indonesia benar-benar juga akan memperingati semuanya itu. Sampai kita sekarang ini di tahun 2021 ini. Nah, kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar. Ini poin pentingnya. Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar. Nah, oleh karena itu, kita yang harusnya meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional. Jadi, inilah tujuan kita. Kita belajar tentang di bab keempat ini, yaitu semangat kebangkitan nasional di tahun 1908, supaya kita benar-benar meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut. Nah, diantaranya kita dapat bangkit dan mengubah diri kita lebih baik lagi. Kalaupun toh ini masa pandemi COVID-19, justru kita seorang pelajar itu jangan sampai kita kalah. Justru kita harusnya semangat belajar, harusnya kita lebih kreatif lagi. Karena apa? Karena ketika semangat
Budi Utomo atau organisasi Budi Utomo itu sendiri menunjukkan kepada kita bagaimana di era yang dulu itu, bagaimana dengan kondisi yang terpuruk, dijajah dan sebagainya, mereka bisa bangkit. Kenapa kita sekarang di masa pandemi COVID-19 ini justru kita loyo, kita justru malas belajar. Justru harusnya semangat juang mereka, nilai-nilai yang mereka sudah perjuangkan di era tahun sekarang, bahkan sampai kita sekarang ini, di mana hari kebangkitan nasional itu harusnya kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita harus bangkit dan mengubah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang Mister bisa sampaikan di poin ke B. Untuk minggu ke depan kita akan lanjut di poin ke C, tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa yang wujud nilai kebangkitan nasional. Tapi pesan Mister untuk di poin B atau kesan dan pesan di mana kita harus tahu bagaimana kita harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut, dan kita dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, bagi sekolah, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara Indonesia. Itulah semangat juang para pejuang kita di tahun 1908, supaya semangat kebangkitan nasional di bab keempat ini benar-benar tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya juga kita akan akhiri pelajaran kita pada hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberi kita kekuatan dan kesehatan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan, supaya apa yang kami pelajari di hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir tadi, biarlah kami berguna buat kami dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, amin. Sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan. God bless you all.